Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 6 September tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah kasih di atas segalanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang pemuda datang kepada saya dan dia bertanya kepada saya, ya, Romo, kalau umat itu meminta pelayanan sakramental, apakah itu misalnya misa arwah, misa tutup peti, lalu misa pemberkatan nikah, ya, apakah umat itu wajib memberikan stipendium, ya, kepada Romo, ya? Apakah wajib, Romo? Maka saya pun berkata kepada pemuda ini, ya, bahwa tidak wajib, ya, memberikan stipendium terhadap setiap pelayanan sakramental yang diberikan kepada umat oleh Romo, ya. Jadi memberikan stipendium kepada Romo yang memberikan pelayanan sakramental kepada umat itu adalah sebuah tata krama, ya. Jadi memang kalau umat itu mengundang Romo, ya, untuk memberikan pelayanan sakramental, misa arwah, misa pemberkatan nikah, misa tutup peti, nah itu memang menurut tata krama yang berlaku dalam gereja Katolik, ya, memang seyogyanya, ya, umat itu memberikan stipendium, ya. Tetapi ini tidak wajib, ya. Kalau misalnya umat ini tidak mampu, ya, sungguh-sungguh tidak mampu memberikan stipendium, maka tata krama ini, ya, aturan kebiasaan ini bisa diabaikan, ya. Dan itu juga berlaku dalam tugas-tugas dalam pelayanan saya sebagai seorang imam, ya. Jadi kalau ada umat, ya, yang memohon maaf, ya, Romo, mohon maaf, kami pas gak punya uang, ya, dan itu beberapa kali terjadi, ya. Jadi Romo mohon maaf, kami ingin mengundang Romo untuk memberikan untuk melayani misa arwah, ya, untuk orang tua saya, tapi mohon maaf saya tidak sedang tidak punya uang, ya. Apakah boleh Romo memberikan misa lalu saya tidak memberikan stipendium, ya, dan beberapa kali bagi saya itu tidak menjadi masalah, ya. Kalau memang tidak tersedia dana, ya, tidak punya uang, ya sudah, ya, tidak perlu memaksa diri memberikan stipendium untuk pelayanan Romo, ya, karena stipendium ini hanyalah tata krama, ya, tata krama dalam kehidupan gereja, ya. Karena ya seperti manusia yang lainnya, Romo ini kan juga harus memenuhi kebutuhan jasmaninya, ya. Jadi Romo juga perlu beli beras, ya, untuk makan, perlu bayar listrik, perlu bayar perlu beli LPG, ya, dan perlu bayar listrik, ya, dan bayar air, ya, perlu bayar air pam, dan lain sebagainya. Nah, lalu dari mana dana itu didapatkan? Nah, itu didapatkan dari stipendium yang diberikan oleh umat. Tapi ini adalah bukan satu kewajiban yang baku, ya. Jadi kalau memang umat itu tidak tersedia dana, ya, dia tidak punya uang, maka aturan stipendium ini bisa diabaikan, ya. Jadi jangan memaksa diri, ya. Saya juga beberapa kali juga seperti itu, ya. Kalau memang umat ini sedang tidak ada dana, ya tidak usah memaksakan diri, ya. Dan itu tidak menjadi masalah bagi saya, ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang orang-orang Farisi yang
protes kepada Tuhan Yesus karena mereka melihat di bulan puasa ya, di masa puasa itu para murid Yesus memetik bulir-bulir gandum yang ada di ladang gandum ya, lalu memakannya. Nah, orang-orang Farisi ini protes ya. Seharusnya para murid Yesus ini harus menahan rasa laparnya dan tetap menjalankan ibadah puasa ya. Dan tindakan memetik bulir gandum lalu memakannya itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Nah, itu menurut orang-orang Farisi ya. Tetapi ternyata bagi Tuhan Yesus ya, ini bukanlah menjadi masalah ya. Yesus tahu, ya, Tuhan Yesus tahu bahwa para muridnya ini sedang sungguh-sungguh merasa kelaparan ya, sungguh-sungguh merasa lapar. Nah, dan karena situasi dan kondisi kelaparan itu ya, maka aturan untuk tidak makan sama sekali selama masa puasa digugurkan oleh Tuhan Yesus ya. Bagi Tuhan Yesus tidak masalah orang itu tidak berpuasa ya, meskipun pada waktu itu masa puasa ya, karena dia memang sungguh-sungguh lapar ya, sungguh-sungguh kelaparan ya, bagi Tuhan Yesus itu tidak menjadi masalah ya. Dan Tuhan Yesus juga memberikan contoh ya dalam perjanjian lama. Jadi Tuhan Yesus mengajak orang-orang Farisi itu mengingat lagi peristiwa dalam perjanjian lama ya, ketika Daud dan para pengikutnya itu kelaparan ya, mereka betul-betul kelaparan ya dan tidak punya makanan. Mereka masuk ke dalam bait Allah dan mereka makan roti sajian ya, roti sajian yang seharusnya hanya boleh dimakan oleh para imam ya. Jadi umat biasa tidak boleh ya. Jadi yang boleh memakan roti sajian itu hanyalah para imam ya. Tapi Daud dan para pengikutnya ini mengambilnya, lalu membagi-baginya dan memakannya ya. Dan pada waktu itu Tuhan tidak murka ya, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Daud dan para muridnya. Mengapa? Ya karena memang pada waktu itu Daud dan para muridnya sungguh-sungguh merasa lapar ya, dan harus makan ya. Mungkin kalau tidak makan bisa pingsan itu ya, Daud dan para pengikutnya. Maka aturan bahwa roti sajian itu hanya boleh dimakan oleh imam itu digugurkan oleh Tuhan ya, karena ya orang sangat membutuhkan, orang berada dalam situasi kelaparan. Nah, maka sama dengan para murid ya yang memetik bulir gandum di ladang lalu memakannya, bagi Tuhan Yesus itu tidak menjadi masalah ya, karena memang para murid itu dalam kondisi yang sangat lapar ya. Justru kalau orang itu memaksa diri tidak makan apa-apa pada masa puasa ya, lalu pingsan, nah itu bagi Tuhan Yesus itu malah bukan tindakan yang bijaksana ya. Jadi ya kalau lapar ya harus makan gitu ya. Nah, maka mungkin dalam pikiran Tuhan Yesus seharusnya orang-orang Farisi ini ya, daripada mencerca ya, daripada protes ya, melihat para murid makan di bulan puasa ya, seharusnya orang-orang Farisi ini malah menyediakan makanan ya, malah menyediakan makanan yang enak, yang cukup untuk para murid yang sedang kelaparan ya, bukannya malah mencerca, menghina ya, atau menyalahkan ya. Karena bisa kita bayangkan ya betapa menderitanya para murid ini ya. Jadi mereka memetik bulir gandum di ladang lalu dimakan, bayangkan itu ya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari pernah mencoba itu ya, makan beras mentah itu ya. Saya pernah mencoba ya waktu kecil ya. Beras mentah itu karena saking laparnya, lalu ibu saya ini terlambat masak ya. Ibu saya seorang guru ya, guru SMA. Dia rupanya sibuk sekali, pulangnya sore, sementara saya kelaparan pada waktu itu. Lalu beras di kotak beras itu ya, beras yang ada di peti beras itu saya makan mentah-mentah ya. Nah itu kan menderita sekali ya. Nah seharusnya orang-orang Farisi ini menyediakan makanan yang layak ya untuk para murid, daripada mereka mencerca, menghina ya, menyalahkan, bahkan
mengatakan orang itu berdosa berat ya karena tidak berpuasa di masa puasa. Oleh karena itu Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita camkan sungguh-sungguh ya pesan Injil hari ini. Hari ini Tuhan Yesus bersabda, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, artinya bahwa sebagai orang beriman, sebagai seorang pengikut Kristus, kita harus selalu ingat bahwa cinta kasih itu adalah hukum yang paling utama di dalam hidup kita. Cinta kasih itu adalah norma yang paling utama di atas segala-galanya, di atas segala hukum. Hukum cinta kasih itu adalah hukum yang paling tinggi dan yang paling utama ya. Maka seperti orang-orang Farisi tadi, seharusnya daripada mereka mencerca, menghina, ya, mengatakan orang itu berdosa berat, seharusnya mereka kalau mereka sadar tentang cinta kasih sebagai hukum yang utama, harusnya mereka memberi pertolongan, ya, memberi makan yang layak kepada para murid Yesus. Ya. Maka marilah kita sadari kembali tentang cinta kasih ini sebagai hukum utama setiap pengikut Kristus. Dan dengan demikian hati kita, batin kita pasti akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang tak berkesudahan. Tuhan memberkati.